Hai adik-adik, pernahkah kalian memperhatikan bentuk bola dunia, bentuk roda mobil, roda motor, roda bis, jam dinding? Kira-kira benda-benda tersebut termasuk ke dalam bidang datar apa ya? Yuk kita cari tahu. Assalamualaikum, semangat pagi. Belajar matematika bareng Kak Aryu. Kali ini kita akan belajar materi matematika SMP kelas 8, yaitu mengenai lingkaran. Tonton videonya sampai habis ya. Sebelum masuk ke materinya, tujuan pembelajaran kita pada video kali ini yang pertama, agar adik-adik mampu mengetahui dan mengidentifikasi unsur-unsur apa saja yang ada pada lingkaran. Yang kedua, dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan luas dan keliling lingkaran. Yang ketiga, mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan hubungan sudut pusat dan panjang busur. Yang keempat, mampu menyelesaikan persoalan kontekstual yang berkaitan dengan sudut pusat dan sudut keliling. Yang terakhir, adik-adik mampu menyelesaikan permasalahan kontekstual yang berhubungan dengan garis singgung persekutuan dalam dan luar pada lingkaran. Setelah mengetahui tujuan pembelajaran video kali ini, sekarang kita langsung membahas ke materinya. Apa sih lingkaran itu? Lingkaran merupakan kumpulan titik-titik pada garis bidang datar yang semuanya berjarak sama dari titik tertentu. Jika titik-titik tersebut dihubungkan, akan membentuk suatu garis lengkung. Lingkaran mempunyai beberapa unsur. Yang pertama yaitu titik pusat. Pada gambar di atas, titik pusat dilambangkan dengan titik O. Yang kedua, garis OA, OB, dan OD disebut jari-jari atau biasa kita simbolkan dengan R kecil. Garis AB, CD disebut dengan diameter, biasa dilambangkan dengan D. Garis lurus AD disebut dengan tali busur. Garis lengkung AD dan CB disebut dengan busur. Daerah COB yang diarsir berwarna hitam disebut dengan luas juring. Daerah AD yang diarsir berwarna hitam disebut dengan tembereng. Garis OE disebut dengan apotema. Itulah unsur-unsur yang ada pada lingkaran. Setelah mengetahui unsur-unsur lingkaran, selanjutnya kita akan membahas tentang rumus cara mencari luas dan keliling lingkaran serta panjang busur. Tentunya untuk mencari luas dan keliling, adik-adik sudah paham kan? Karena sudah pernah dipelajari ketika adik-adik berada di bangku sekolah dasar. Apa itu rumus luas dan keliling lingkaran? Yap, benar sekali. Luas sama dengan pi r kuadrat, sedangkan kelilingnya yaitu 2πr. Untuk mencari panjang busur sama dengan alfa per 360 dikali dengan 2πr. Selain luas dan keliling lingkaran, ada juga luas juring dan luas tembereng. Bagaimana cara mencari luas juring? Cara mencari luas juring seperti pada gambar di atas, yaitu luas juring AOB sama dengan alfa per 360 dikali dengan pi r kuadrat. Sedangkan untuk luas tembereng, yaitu mencari luas juring AOB terlebih dahulu, kemudian dikurangkan dengan luas segitiga AOB. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai hubungan antara panjang busur dan juring. Ada dua hubungan antara panjang busur dan juring. Yang pertama, jika sudut pusatnya sama seperti yang tertera pada gambar, maka luas juring dapat dicari dengan cara R per 2 dikali dengan panjang busur. Selanjutnya, jika sudut pusatnya berbeda, maka besar sudut AOB per besar sudut COD sama dengan panjang busur AB per panjang busur CD sama dengan luas juring AOB per luas juring COD. Selain hubungan antara panjang busur dan juring, ada juga hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling. Yang pertama, sudut pusat dan sudut keliling menghadap busur yang sama. Maka berlaku sudut AOB sama dengan 2 kali besar sudut ACB, seperti yang ada pada gambar di atas. Yang kedua, sudut pusat dan sudut keliling menghadap diameter lingkaran. Besar sudut keliling yang menghadap diameter lingkaran besarnya adalah 90 derajat. Maka berlaku sudut ADB sama dengan sudut ACB sama dengan 90 derajat. Yang ketiga, segi 4 tali busur atau segi 4 sudut keliling. Jumlah dua sudut yang saling berhadapan pada segi 4 adalah 180 derajat. Perhatikan gambar di atas.
Maka berlaku sudut ABC plus sudut ADC sama dengan 180 derajat. Sudut DAB plus sudut DCB sama dengan 180 derajat. Yang keempat, sudut antara dua tali busur berpotongan di dalam lingkaran. Perhatikan gambar di atas. Maka sudut AED sama dengan setengah dari jumlah sudut AOD ditambah sudut BEC. Yang kelima, sudut antara dua tali busur berpotongan di lingkaran, di luar lingkaran. Perhatikan gambarnya. Maka sudut KPN sama dengan setengah dari sudut MOL dikurangi sudut KON. Materi selanjutnya yang akan dipelajari pada bab lingkaran ini yaitu materi mengenai garis singgung persekutuan lingkaran. Apa itu garis singgung persekutuan lingkaran? Garis singgung persekutuan lingkaran adalah suatu garis yang menyinggung suatu lingkaran, baik satu lingkaran, dua lingkaran, tiga lingkaran, ataupun lebih. Garis singgung selalu tegak lurus dengan jari-jari lingkaran. Konsep dasar yang digunakan pada subbab ini yaitu mengenai Pitagoras dan kesebangunan. Pertama, kita akan mengulas kembali mengenai materi teorema Pitagoras. Tentunya adik-adik sudah tidak asing lagi kan dengan teorema Pitagoras. Seperti pada gambar di samping, ada sebuah segitiga siku-siku ABCD, yang mana untuk mencari sisi AC dapat dicari dengan AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat, atau AC sama dengan akar AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Selanjutnya mengenai kesebangunan segitiga. Perhatikan gambar di samping, ada sebuah segitiga besar ABCD dan segitiga kecil CDE. Hubungan antara keduanya yaitu segitiga kecil per segitiga besar sama dengan CD per CA sama dengan DE per AB sama dengan CE per CB. Atau dengan mudah mengingatnya, tinggi dibagi tinggi, alas dibagi alas, dan sisi miring dibagi sisi miring antara segitiga kecil dan segitiga besar. Perhatikan bahwa tinggi dari segitiga besar yaitu CA, sedangkan tinggi dari segitiga kecil yaitu CD. Oleh karena itu, hubungannya adalah CD per CA. Kemudian, tadi kan yang pertama disebutkan adalah segitiga kecil. Kemudian alas dari segitiga kecil yaitu DE, sedangkan alas segitiga besar yaitu AB, maka DE per AB. Selanjutnya sisi miring. Sisi miring segitiga kecil CE, sisi miring segitiga besar yaitu CB, maka CE per CB. Sehingga segitiga kecil per segitiga besar sama dengan CD per CA sama dengan DE per AB sama dengan CE per CB. Gambar kedua ini konsepnya sama seperti yang pertama tadi, bahwasanya kita tentukan dulu mana yang segitiga kecil dan mana segitiga besarnya. Kemudian kita lihat mana tingginya, alas, dan sisi miring. Kemudian didapatkan hubungan segitiga kecil per segitiga besar sama dengan AC per CE sama dengan BC per CD sama dengan AB per DE. Adik-adik jangan menghafalkan hurufnya, namun hafalkan konsepnya. Ingat konsepnya, bahwa tinggi per tinggi, alas per alas, dan sisi miring per sisi miring. Masuk pada materinya, yang pertama yaitu GSPL atau garis singgung persekutuan luar lingkaran. Perhatikan gambar di atas. AB sama dengan D disebut garis singgung persekutuan luar lingkaran. Dibuat garis SG sejajar dengan garis singgung AB, sehingga didapatkan hubungan AS sama dengan BH sama dengan R kecil, PH sama dengan P, yaitu jarak antara kedua pusat lingkaran. Perhatikan segitiga PHS siku-siku di S, sehingga menurut teorema Pitagoras, PH kuadrat sama dengan SG kuadrat ditambah PS kuadrat. SG kuadrat sama dengan PH kuadrat min PS kuadrat. Karena SG sama dengan D, PH sama dengan P, PS sama dengan R besar dikurangi R kecil, maka D kuadrat sama dengan P kuadrat min R besar min R kecil dikuadratkan. Sehingga D sama dengan akar P kuadrat min R besar dikurangi R kecil dikuadratkan. Itulah yang disebut dengan rumus GSPL, yaitu garis singgung persekutuan luar pada lingkaran.
Yang kedua, mengenai GSPD, yaitu garis singgung persekutuan dalam lingkaran. Perhatikan gambar di atas. Garis AB sama dengan D, yaitu garis singgung persekutuan dalam lingkaran. Perhatikan bahwa AS sama dengan PH sama dengan R kecil, PS sama dengan PA plus AS sama dengan R besar ditambah R kecil. PH sama dengan P, yaitu jarak antara kedua pusat lingkaran. AB sama dengan SG sama dengan D, yang merupakan garis singgung persekutuan dalam pada lingkaran. Perhatikan segitiga PHS siku-siku DS. Maka menurut teorema Pythagoras, PH kuadrat sama dengan SG kuadrat plus PS kuadrat. SG kuadrat sama dengan PH kuadrat min PS kuadrat. D kuadrat sama dengan P kuadrat min R besar plus R kecil dikuadratkan, sehingga didapatkan rumus garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran, yaitu D sama dengan akar P kuadrat min R besar plus R kecil dikuadratkan. Ingat bahwa jika GSPL, maka R besar dikurangi dengan R kecil. Kalau luar dikurang, jika dalam ditambah. GSPD R besar ditambah dengan R kecil. Jangan sampai tertukar ya.